بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, hadirin para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini untuk melaksanakan suatu ibadah yang mana ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama setelah syahadat, yaitu salat. Mudah-mudahan serangkaian ibadah salat Jumat yang akan kita laksanakan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu di antara hak Rasul yang harus ditunaikan oleh umat ini adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Dan orang-orang yang enggan bersalawat kepada Nabi, tidak mau bersalawat kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang tersebut dengan orang bakhil. Sebagaimana beliau sebutkan dalam sebuah hadis, al-bakhilu man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Satu di antara ciri orang bakhil menurut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man idza dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebutkan di hadapannya, ketika namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Maka dari itu para ulama menganjurkan setiap kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadapan kita, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi di dunia ini, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap di hari kiamat kelak kita termasuk salah satu dari umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang didampingi oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Penduduk Madinah mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu bahwasanya di kota Mekah ada salah seorang Quraisy yang mengaku sebagai Nabi. Namun mereka belum pernah melihat wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah sangat rindu ingin menyaksikan langsung bagaimana wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika mereka mendapatkan informasi bahwasanya Nabi SAW akan hijrah, akan berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka penduduk Madinah sangat senang. Sehingga mereka berbondong-bondong keluar dari rumahnya menunggu kedatangan Nabi SAW di pintu gerbang Madinah. Ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memasuki pintu gerbang Madinah, memasuki kota Madinah, maka penduduk Madinah mereka berebut ingin memegang tali untanya Nabi SAW. Mereka menginginkan agar Nabi ini singgah di rumah-rumah mereka, karena merupakan suatu kemuliaan apabila Nabi SAW bisa singgah di rumah-rumah mereka. Jadi ketika orang-orang Madinah ingin memegang unta Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Berikan unta ini jalan. Berikan unta ini jalan. Sesungguhnya unta ini akan berhenti di mana tempat dia diperintahkan untuk berhenti. Kemudian Nabi terus memasuki kota Madinah. Terus memasuki kota Madinah. Tiba-tiba datang orang lain lagi. Sama, ingin memegang tali unta Nabi SAW. Mereka ingin mengajak Nabi singgah di rumah-rumah mereka. Maka lagi-lagi Nabi SAW bersabda, "Khallu sabilaha fa innaha ma'murah." Berikan unta ini jalan. Sesungguhnya unta ini akan berhenti di mana tempat dia diperintahkan oleh Allah untuk berhenti. Kemudian unta ini terus berjalan. Sehingga dia berhentilah di satu tempat, yang mana tempat pemberhentian unta tersebut merupakan tempat peletakan batu pertama pembuatan Masjid Nabawi. Nah, ketika unta sudah berhenti, baru Nabi bertanya kepada para sahabat. Baru Nabi bertanya kepada orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, siapa di antara kalian yang rumahnya dekat dengan tempat pemberhentian unta ini? Siapa di antara kalian yang rumahnya dekat dengan tempat ini? Maka dengan bangga salah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasul, rumah saya paling dekat dengan tempat pemberhentian unta ini. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu kami akan singgah di tempat Anda wahai Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dengan sangat senang, dengan sangat bangga, Abu Ayyub Al-Ansari membawa Nabi SAW singgah di rumah beliau. Semua kebutuhan Nabi, semua keperluan Nabi itu dicukupkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Para ulama berbeda pendapat. Berapa lama Nabi SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Sebagian ulama mengatakan Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 1 bulan. Namun pendapat yang kedua mengatakan Nabi SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Namun pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, sekitar 1 bulan. Kenapa? Karena begitu Nabi SAW sampai ke kota Madinah, yang pertama sekali beliau bangun adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Lu'lu' Ma'num, fi sirati Rasulil Ma'mun. Masjid Nabawi dibangun dalam waktu 12 hari. Karena Masjid Nabawi sangat sederhana. Tiangnya terbuat dari batang kurma. Atapnya terbuat dari pelepah kurma. Lantainya beralaskan padang pasir. Sangat sederhana. Sehingga dalam waktu 12 hari, Nabi beserta para sahabatnya, Nabi beserta orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah, mereka bekerja sama membangun Masjid Nabawi. Dalam waktu 12 hari, Masjid Nabawi selesai. Nah, ketika Masjid Nabawi selesai, Nabi pun singgah, Nabi pun berpindah dari rumah Abu Ayyub, tinggal di Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi. Nah, ketika Nabi SAW wafat, maka Abu Ayyub Al-Ansari, beliau melakukan safar ke Basrah. Basrah sekarang masuk wilayah Irak. Gubernur Basrah pada saat itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupunya Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu an termasuk salah satu dari sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas ini ketika beliau masih kecil, beliau sering melayani Nabi SAW. Apabila Nabi ingin berwudu,
beliau sediakan air wuduknya. Ketika Nabi ingin melakukan safar, beliau siapkan bekalnya. Kemudian Nabi merasa puas atas pelayanan Ibnu Abbas, sehingga Nabi berdoa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah anak ini agama, fahamkanlah anak ini agama, dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Sehingga asbab doa Nabi ini, Ibnu Abbas menjadi rujukan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran. Sehingga beliau bergelar Turjamatul Quran, orang yang paling faham dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, ketika Abu Ayyub Al-Ansari melakukan safar ke Basrah, gubernurnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Ibnu Abbas mendapatkan informasi bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari datang ke wilayahnya, maka beliau kirim utusan untuk memanggil Abu Ayyub Al-Ansari untuk dibawa ke balai kota, tempatnya sang gubernur. Ketika sampai di hadapan sang gubernur, apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, sa'asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, hari ini kami akan memperlakukan engkau sebagaimana engkau pernah memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, hari ini kami akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan engkau sebagaimana engkau pernah mencukupkan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, hari ini kami akan melayani semua kebutuhan-kebutuhan engkau sebagaimana engkau pernah melayani, memenuhi semua kebutuhan Nabi. Kemudian Ibnu Abbas, sang gubernur, memberikan hadiah kepada Abu Ayyub Al-Ansari sebanyak 40.000. Perawi hadis ini tidak menyebutkan apakah 40.000 dinar atau 40.000 dirham. Namun khatib menduga 40.000 dinar. Karena ini merupakan pemberian sang gubernur kepada orang yang pernah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas menambahkan 20 hamba sahaya diberikan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Hadirin para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Apa pesan yang dapat kita tangkap dari kisah ini? Setidaknya ada dua. Yang pertama, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Ya, setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Adakah balasan yang setimpal? Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama? Adalah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini pesan yang pertama bisa kita ambil dari kisah ini. Dan pesan yang kedua, dan ini yang penting. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap balasan kebaikan dari orang tersebut. Apabila kita ingin berbuat baik kepada orang lain, jangan pernah berharap balasan kebaikan dari orang tersebut. Haraplah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika beliau melayani Nabi, ketika beliau memenuhi semua kebutuhan Nabi, beliau tidak pernah mengharapkan balasan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah gerakkan hati sang gubernur untuk berkhidmat dan melayani Abu Ayyub Al-Ansari. Allah gerakkan hati sang gubernur untuk memenuhi semua kebutuhan Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya ketika kita berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, kepada keluarga, jangan pernah berharap balasan kebaikan dari kita. Jangan pernah berharap balasan kebaikan dari mereka. Karena kalau kita berbuat baik kepada mereka dan berharap balasan kebaikan dari mereka, kemudian mereka tidak mampu atau tidak membalas kebaikan kita, maka kita akan kecewa. Sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa keikhlasan. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kebaikan kita akan dibalas oleh orang tersebut, atau Allah akan menggerakkan hati orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Mungkin hari ini
atasan kita terlebih baik kepada kita. Bisa jadi asbab perbuatan baik kita kepada tetangga. Mungkin hari ini orang tua, mertua kita sangat baik kepada kita. Bisa jadi asbab kebaikan kita kepada rekan-rekan di kantor kita. Yang jelas, setiap kebaikan yang kita lakukan, pasti dan pasti akan Allah balas dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa terus berbuat baik kepada manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.